Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast Suara Ramadan, Portas. Puasaku ikhlas, ibadahku totalitas, Ramadanku berkualitas. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke episode kedua dari podcast Suara Ramadan kita pada tahun ini ya, gitu. Di puasa kita bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Jika kemarin episode pertama kita membahas banyak tentang sejarah-sejarah berpuasa, sejarah-sejarah saum dan lain sebagainya, dan juga mungkin ada keterkaitannya antara puasa dengan kesehatan gitu ya. Untuk kali ini masih seputar kesehatan, tapi kita akan breakdown lebih dalam lagi. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya hubungan antara berpuasa dengan gizi. Ya, mungkin kalau kita sama-sama punya pengetahuan atau berasumsi gitu ya, kalau berpuasa kan tidak makan, tidak minum, nah berarti pemasukan atau pasokan gizi kita nih berkurang. Tapi apakah itu benar? Kita nanti akan sama-sama tanyakan langsung kepada ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddassir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, warrujza fahjur, wala tamnun tastaksir, wali rabbika fasbir, fa idza nukira fil naqur, fadzalika yauma idzi yaumun asir, alal kafirina ghairu yasir, zarni wa man khalaqtu wahida, wa ja'altu lahu malam mamduda, wa banina syuhuda, wa mahattu lahu tamhida, summa yatama'u an azida kalla innahu kana li ayatina anida, saurhikuhu sa'uda, innahu fakkara wa qaddar, fakutila kaifa qaddar, summa kutila kaifa qaddar, summa nazar, summa abasa wa basar, summa adbara wastakbar, faqala in hadza illa sihrun yu'sar, in hadza illa qaulul bashar, sa'uslihi saqar, wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tazar, lawahatul lil bashar, alaiha tis'ata asyar, sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan pada hari ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh seorang ahli gizi, atau dalam bahasa kerennya ya, nutritionist, gitu ya. Saya ditemani oleh seorang nutritionist, ini adalah namanya Bu Nuril. Nah, kita pengen tahu sama-sama nih sebenarnya siapa sih Bu Nuril, nanti kita akan berikan kesempatannya untuk berkenalan terlebih dahulu ya. Alhamdulillah Bu Nuril sudah bersama kita. Boleh perkenalan dulu Bu Nuril, silakan. Ya, terima kasih Pak Isan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart semuanya yang ada dimanapun yang lagi nonton podcast ini. Salam kenal, saya Nuril Faradia, STRGZ. Ya mungkin Bapak Ibu atau sahabat Smart masih asing ya STRGZ Pak Isan. Pak Isan penasaran nggak? Penasaran Bu. Ini cukup menarik juga ya untuk apa namanya titelnya gitu. Memang masih belum umum ya. Jadi STRGZ itu adalah lulusan 4 tahun diploma 4. Jadi mungkin Pak Isan sering dengarnya D3 ya. Iya, betul.
betul Diploma sekali. 3. Nah, kalau diploma 3 AMD ya, 5 dia. Dan kalau yang menempuh pendidikan 4 tahun, diploma itu disebutnya sarjana terapan gizi. Sarjana Oke. terapan ya, begitu. Nah, saya di sini sudah cukup lama dari menjadi nutrisionis kurang lebih dari sejak 2015 Masya gitu. Allah. Iya, iya. Berapa tahun ya, Pak? Saya masih sekolah pokoknya lah, Bu. Masih baru lulus ya? Baru lulus SMA kayaknya itu. Iya gitu. Jadi sebenarnya kalau buat saya sih masih sebentar sih ya. Jadi dari 2015 seperti itu. Oke, Masya Allah. Terima kasih nih Bu Nuril perkenalannya. Luar biasa ya. Jadi kita sudah mendatangkan orang yang tepat nih untuk nanya-nanya tentang seputar gizi selama bulan Ramadan ini nih. Karena kita berpuasa, tentang gizi kita nih mungkin akan jadi concern yang cukup ya Bu. Apalagi kita di sekolah nih. Gitu ya, Bapak Ibu guru mungkin pengen tahu nih sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih ke anak-anak, atau mungkin orang tua di rumah juga pengen tahu nih gimana sih caranya untuk tetap memberikan gizi yang cukup gitu kepada anak-anak selama berpuasa. Nah, Insya Allah. kita masuk ke pertanyaan pertama nih, Bu. Pertanyaan pertamanya langsung luar biasanya nanya tips nih. Keren sih sebenarnya, tapi saya juga pengen tahu gitu, gimana caranya kita supaya tetap bisa hidup sehat di selama bulan Ramadan. Mungkin kalau kedengarannya justru lagi puasa pasti sehat. Nah, tapi kan ada kendala kayak ngantuk lah, ada yang kerja tapi juga sambil puasa. Wah, itu lemesnya luar biasa kan? Apalagi. Nah, mungkin ada tips and tricksnya nih dari Bu Nuril nih. Ya, baik. Monggo silakan Bu Nuril. Oke, izin Pak Ihsan ya. Baik sahabat Smart, tips yang pertama itu kita mulai dari sahur ya. Sahur itu kita harus makan. Jadi memang kenapa Islam itu menyunahkan sahur ya, apalagi di akhir waktu ya, itu memang banyak manfaatnya. Dan salah satunya saya sarankan sahur itu mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks. Nah, apa sih karbohidrat yang kompleks? Itu adalah karbohidrat yang jenisnya bisa menahan atau bisa lebih lama lagi laparnya, bisa lebih lama dipecahnya seperti itu. Jadi Contohnya? itu contohnya seperti misalnya ubi ya, singkong, atau kita umumnya bisa makan nasi merah. Tapi kalau pada anak-anak memang masih belum lumrah ya untuk kita biasa makan nasi merah full ya. Nah, mungkin Bapak Ibu, orang tua siswa-siswi, sahabat Semar bisa mencampur atau mengkombinasi dulu nih nasi putih dengan nasi merah seperti itu. Dan juga mungkin yang masih bisa nambah satu potong mungkin ubi cilembu ya. Itu bagus bisa, ya, Bu? Bagus ya. Jadi memang jenis-jenis umbi-umbian itu bisa memecah kalorinya atau misalnya menjadikan cadangan lebih lama, lebih lapar lama seperti itu. Ini shout out buat para pedagang ubi cilembu nih. Akan ramai nih berarti abis ini. Karena itu saya adalah duta ubi cilembu ya. Wah, Masya Allah. Bukan, karena memang saya juga, ini out of topic nggak apa-apa ya, sedikit aja. Karena anak balita tuh saya sarankan dibandingkan kita kasih makan snack-snack yang ringan-ringan, mending udah kasih singkong ya, kasih ubi cilembu gitu. Jadi lebih bermanfaat. Gitu. Nah, lanjut ya. Boleh. Nah, terus pada saat sahur itu harus wajib makan gizi seimbang. Gizi seimbang itu kan sebenarnya ada 4 poin ya. Jadi karbohidrat ya, protein. Nah, protein juga salah satunya peran penting nih untuk kita berpuasa seharian, karena dia peran pentingnya untuk menjadikan cadangan sel-sel tersebut ya. Nah, terus juga yang ketiga itu adalah selain protein hewani ya, dan juga protein nabati atau tahu tempe, dan juga sayur buah atau dari sumber vitamin dan mineral. Nah, kita pilih nih Pak Ihsan, sayur atau buah yang berkuah, jadi cairannya lebih banyak gitu. Misalnya kayak buah semangka, ya buah melon, terus juga sayurnya mungkin sayur bening bayam. Jangan sayur nangka nih pas sahur ya kan. Agak berlemak ya jatuhnya. Khawatirnya juga nanti kebanyakan diare ya gitu. Bu, maaf nih, memotong. Tadi ada gizi seimbang tuh ada 4 poin. Tapi kalau saya tahunya dulu nih, nggak tahu ya, mungkin karena orang lama kali ya. Istilahnya 4 sehat 5 sempurna itu masih dipakai nggak sih, Bu? Enggak. Bahkan mungkin Pak Ihsan, saya baru lahir sih sebenarnya. 1990-an tuh udah ganti. Oh, udah ganti? Jadi udah nggak ada lagi 4 sehat 5 sempurna. Jadi 5 sempurna itu adalah kan susu ya. Iya. Nah, susu itu udah masuk ke dalam golongan protein hewani. Oh, berarti kita udah ketinggalan zaman nih, sahabat Smart, mohon maaf nih. Iya, jadi sahabat Smart jangan sampai bilang ya, makan sehat tuh apa sih? Makan 4 sehat 5 sempurna. Wah, itu udah kudet banget. Bukan Gen Z lagi, itu mah udah kolonial ya. Insyaallah. Oke, gitu baik. Ya. Berarti sudah dapat update yang terbaru nih dari Bu Nuril nih. Lanjut Bu Nuril, mungkin ada yang masih perlu tambahin? Nah, banyak nih Sobat Pak Ihsan. Jadi
Yang kedua itu segerakan berbuka. Oh, Nah, oke. kenapa Rasulullah tuh sudah menyunahkan kita untuk berbuka dengan kurma berjumlah ganjil? Nah, karena manfaatnya adalah salah satunya kurma itu adalah bagian dari karbohidrat sederhana. Otomatis itu adalah karbohidrat yang mudah dipecah menjadi energi. Jadi bisa langsung memulihkan energi kita yang sudah hilang atau misalnya belum dapat pada saat seharian berpuasa, Pak Ihsan. Baik. Jadi cukup nih makan kurma dan air putih 1 gelas, kita sholat maghrib, baru setelah sholat maghrib makan gitu. Oh, berarti kalau yang buka puasanya pakai ada tuh minuman penambah cairan ya? Itu katanya mudah diserap tubuh juga tuh. Iya, sebenarnya Apakah nggak perlu banget sih Pak Ihsan. Nggak perlu banget Kecuali ya? kita memang sambil berolahraga yang malam hari tersebut gitu. Oke, baik, Jadi baik. juga pada saat itu juga salah kaprah nih Pak Ihsan. Oh, iya? Kenapa? Maksudnya gini, kita bahas yang manis ya. Jadi kan memang berbuka adalah dengan yang manis. Oh, Nah, iya, ya kan? betul. Tapi manisnya itu jangan kelewatan juga. Manis es buahnya 2 gelas Wah. gentong ya. Atau misalnya makan langsung kue segala macem. Justru- gorengan tuh, Bu? Iya, gorengan. Walaupun nggak Justru- manis tapi kan Tapi itu tetap menggoda iman banget tuh berbahaya, dari ya. sebelum buka atau gimana iya, tuh? emang itu. Nah, yang manis itu semua orang itu kalau minum atau konsumsi yang manis sebelum makan pasti merasa kenyang. Nah, Oke. jadi kenyang kan? Nah, pada saat kita mau makan utama itu malah jadinya nggak makan. Ya nggak sih? Ada kan orang-orang yang Keburu kenyang ya? Wah, itu dia. Padahal kita tuh butuh loh peran gizi seimbang di Oke, makanan baik. tersebut. Kayak kita butuh karbohidrat masuk ke dalam tubuh, protein, sayur dan buah. Itu harus banget wajib kita masukin. Tapi karena kita udah terlalu banyak takjil ya gitu. Takjil jadi akibatnya nggak makan. Padahal kita Jadi, butuh. karena si gorengan ini nih kita jadi nggak Iya. makan yang bergizi bahkan ya gitu ya. Betul. Nah, gorengan juga mengakibatkan kita kolesterolnya tinggi atau Wih, menjadi naudzubillah. konsumsi lemak yang berlebih. Itu Oh, bahaya iya. banget buat kita sahabat smart ya. Oke. Jadi jangan semua standar itu adalah secukupnya. Iya. Jadi kalau makan gorengan boleh nih 1 potong aja ya. 1 potong Jangan nih sahabat smart nih. bukan 1 potong semua macam ya, tapi 1 potong saja 1 macam. Yang lagi dipengen hari itu ya. Aduh, risol Iya. kayaknya enak Kan nih. Risol ini. Puasa 30 hari ya Pak Ihsan Iya. ya. Jadi bisa milih Senin bakwan, ya Selasa risol gitu ya. Besoknya cireng. Iya gitu. Ini kata abangnya, wah, aku beda-beda. Besoknya ini apa nih? Tebak-tebakan sama abangnya nih. Iya betul, tebak-tebakan jadi siklus ya. Iya, Mm-mm, Insya gitu. Allah. Oke Pak Ihsan. Oke, Dan ada lagi berarti ya? selanjutnya, Oke. ada banyak ya, Ini mantap selanjutnya. ini. Daging semua nih, mantap. Jangan bosan ya. Enggak Tetap dong. stay tune di sini Enggak ya dong. sahabat smart. Nah, yang ketiga itu adalah cukup cairan. Kita punya prinsip namanya cairan 242. 2 itu kan emang anjuran gizi seimbang adalah 8 gelas per hari. Per hari. Ya, yaitu kurang lebih 2 liter Karena ya. puasa siang nggak minum dong Karena ya. iya, makanya kita atur 242. Apa sih 242 ya? 2 itu adalah minum air putih atau minum air mineral itu pada saat berbuka puasa. Jadi bukan langsung 2 tenggak langsung, enggak. Tadi yang tadi saya anjurkan yang pertama dengan temannya dengan kurma 1 gelas, dan juga misalnya setelah sholat maghrib kita minum lagi, terus kita mau makan kan, seperti itu. Dan 4 gelas di antara waktu setelah berbuka puasa ya, apalagi habis tarawih ya. Lanjut sampai ke mau ke sahur gitu. Jadi 4 gelas tuh bisa diatur ya. Nah, terus pada saat sahur itu kita juga 2 gelas seperti itu. Oke, siapa tahu ada yang tarawehnya 1 jus gitu bacanya kan, jadi seret-seret gitu iya, ya, bisa tuh. Bisa, Ditambahin di situ. benar. Kan haus ya. Insya Allah. pegel Ini kebetulan gitu. memang guru-guru smart school itu kan banyak yang Masya Allah. hafidhah itu mungkin iya. ibadahnya akan lebih luar biasa luar gitu. biasa. Jadi minumnya nggak mesti harus 8 gelas sih Pak Iya, Ihsan. Jadi dilebihkan. bisa lebih Oke, gitu. Masya Nah, selanjutnya juga kita tetap bisa loh olahraga nih pada saat kita berpuasa. Jadi pilih olahraga yang jangan siang bolong sih Pak Ihsan ya. Ya aus ya. Mateng. Ada gitu tuh jam 2 gitu di olahraga. Awesome. Jangan ya. Jadi bisa pilih 30 menit mungkin menjelang berbuka dengan yang ringan-ringan aja, jalan kaki beli takjil gitu. Waduh, iya, betul. Ya kan? Ngabuburit ya? Iya, kan macet ya. Mending Macet. kita jalan kaki aja deh gitu Setuju, ya. setuju. Jadi 30 menit sih. Cukup 30 menit jalan kaki atau jogging atau bersepeda itu udah cukup. Masya Baik itu habis subuh ataupun juga menjelang berbuka seperti itu. Jadi tidak menyebabkan dehidrasi yang terlalu banyak gitu. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke podcastnya, kita tonton dulu yuk iklan layanan masyarakat edisi bulan Ramadan berikut ini. Alhamdulillah. Puasa itu ibadah, tapi jangan lupa jaga kesehatan ya. Yuk ikuti tips puasa sehat ini.
Saat sahur, pilih makanan kaya serat dan protein. Serat bikin kenyang lebih lama. Protein bantu energi tetap stabil. Kurangi gorengan dan makanan manis berlebihan. Makanan ini bikin cepat lemas dan haus loh. Pastikan tubuh tetap terhidrasi. Pakai pola 2-4-2. 2 saat sahur, 4 saat berbuka, 2 sebelum tidur. Jangan mager ya, olahraga setelah berbuka bisa membuat tubuh tetap fit dan segar. Puasa tetap lancar, tubuh tetap bugar. Selamat berpuasa! Yuk kita balik lagi ke podcastnya. Masya Allah nih, baru pertanyaan pertama loh ya sahabat Smart dimanapun Anda berada. Jadi udah sepanjang itu tadi udah pembahasannya, udah dari bahkan ada tips-tipsnya aja udah banyak, dari olahraga, dari berapa minumnya kita dalam sehari, kemudian apa sih sebenarnya yang harus kita makan saat sahur, saat berbuka. Wah, udah lengkap. Insya Allah daging semua nih kalau kata anak Gen Z zaman sekarang. Oke, kita beralih ke yang kedua nih. Saya mau tanya nih Bu Nuril nih. Apa namanya? Kan kita berpuasa, berarti ada beberapa makan yang mungkin kalau kebiasaan kita gitu ya, sarapan itu mungkin di jam 7 atau jendelanya mungkin jam 7 sampai jam 9 pagi. Kemudian makan siang nih untuk yang bapak-bapak yang kantoran tuh jam 12 sampai jam 1 atau jam 2 siang. Kemudian untuk yang sorenya, itu sore itu yang paling sebenarnya paling panjang kayaknya waktunya ya. Ada yang bilang makan sore bahkan sampai makan malam gitu, dari jam 4 sampai jam 9 malam tuh. Nah, ini kan berarti ada yang dipotong. Kita makan tuh cuma saat sahur dan berbuka. Kalau sebenarnya dipotongnya cuma satu sebenarnya, tapi kan jaraknya itu cukup panjang. Nah, kira-kira nih bagaimana sih kita tetap bisa menjaga gizi kita nih selama jangka waktu tersebut tuh dari sahur sampai berbuka itu. Kira-kira ada nggak sih yang paling penting, entah konsumsi, entah apa yang perlu kita lakukan gitu ketika berpuasa itu untuk menjaga gizi kita. Baik Pak Ihsan. Jadi gini sahabat Smart, nah di dalam dunia gizi itu ada namanya angka kecukupan gizi. Nah nanti sahabat Smart bisa cari ya, nanti di sini di googling juga bisa angka kecukupan gizi yang paling baru itu adalah tahun 2019. Nah di sini saya tidak bisa memukul rata semua golongan karena sahabat Smart di sini kan ada yang anak-anak ya, ada anak juga orang tua dari siswa-siswi dan bapak ibu guru ya, semuanya kan beda usia, beda jenis kelamin juga. Nah nanti di sini bisa dilihat, tapi saya bisa ambil contoh nih Pak Ihsan. Boleh. Misalnya pada saat siswi ya usia mungkin kurang lebih 12 tahun ya, kelas 6 itu kan berpuasa. Nah dia berpuasa itu kebutuhan sehari itu kurang lebih 1.900 kilokalori ya. Jadi kebutuhan makannya bisa kita bagi Pak Ihsan, tapi memang pada saat berpuasa tuh tidak bisa sepenuhnya kita asup ya, karena memang itu akan sangat berlebihan sekali, tapi tidak banyak juga kita memotong kebutuhan gizi tersebut, karena memang pada saat berpuasa itu ada waktu-waktu tertentu yang tadi Pak Ihsan bilang kita akan menyesuaikan dari sahur sampai berbuka gitu. Jadi bisa kita ambil dari mulai sahurnya bisa sekitar makan satu piring itu nih. Contoh menunya sehatnya ya Pak Ihsan ya. Menu sehat kita pada saat sahur tuh 1,5 centong nasi, ya itu kurang lebih. Juga untuk proteinnya mungkin ayam goreng ya atau ikan goreng ya. Terus juga ada tumis tempe dan sayur bening bayam. Nah, itu kurang lebih satu piring itu sudah memenuhi sekitar 400 sampai 500 kilokalori itu satu piring. Nah, makanya ditambah lagi nih mungkin punya susu segar nih atau fresh milk ya boleh, untuk apalagi untuk anak-anak kan biasanya ada aja ngidamnya kalau puasa ya. Diiming-iming ya. Iya, maunya sahur pakai ini, maunya sahur pakai ini. Nah, nggak apa-apa kok ya. Tapi jadi, berarti bermanfaat juga Bu ya. Maksudnya bermanfaat. untuk yang susu segar tadi itu salah Boleh. satunya apa manfaatnya kira-kira tuh Bu? Dia kan menambah protein. Oh, tambahan protein juga. Oke, protein baik. itu kan bagus untuk cadangan tubuh kita gitu, Oke, pada Masya sel-sel Allah. seperti itu, regenerasi selnya. Nah, selanjutnya adalah pada saat sahur itu kita kurang lebih sudah mendapatkan atau masuk ke dalam tubuh tuh sekitar 600 sampai 650 atau 700 kalori. Nah, itu kan sudah tuh kita tutup dengan sholat subuh udah selesai ya gitu. Makanya juga sih sebenarnya
diatur waktunya Pak Isan. Jadi jangan mepet banget, juga jangan terlalu Jauh. awal banget Oke. gitu. Jadi bisa ada space nih untuk setelah makan sama minuman penutup atau Oke. makanan penutup seperti itu. Nah, terus lanjut nanti kita berpuasa seharian. Buka puasanya juga menunya mungkin dari takjil aja sudah dapat 100 kilokalori. Oke. Nanti menu gizi seimbang lagi itu untuk 500 kilokalori. Oke. Nah, itu udah berapa tuh? 600 tambah 500 Iya, dan 1100. 1100. Nah, terus habis taraweh ya kan? Biasanya nih. Capek ya makan. Masih ada tuh makaroni skuter, Cemilan-cemilan. Coca-Cola. Martabak pas buka belum Iya. diangkat. Nah, martabak belum dimakan. Kan tadi suruh milih salah satu ya. Antara martabak atau apa gitu ya. Nah, masih bisa boleh dimakan Pak Isan asal kita tidak mendekati waktu tidur 2 sampai 4 jam sebelum tidur. Kenapa? Karena itu gula darah akan meningkat lebih cepat kalau misalnya kita makan mendekati tidur. Dekat-dekat waktu tidur gitu ya. Yang kedua sih sama perutnya buncit gitu ya. Enggak sih Pak Isan ya. Wah, Enggak, ini orang lain, ini Nggak jadi apa-apa, cerita nggak pasien saya sih gitu. saya juga jadi pasien nih, Ibu boleh kayaknya. Boleh. Jadi setelah ini Konsultasi mungkin ya? sahabat Smart yang mau konsultasi bisa gitu Oke. ya. Jadi baik ke topik ya Pak Isan Oke, ya. boleh. Supaya nggak lama-lama, ntar dia ini jadi urus dulu ya. Ya gitu ya Pak Isan ya. Jadi memang makan sebelum tidur tuh jangka waktunya 2 sampai 4 jam gitu. Mungkin sambil nunggu turun makanannya Tadarus. kita tadarus, cakep banget ya Sholat kan? malam. Nah, Insya Allah. betul ya. Gitu ya sahabat Mars. Mungkin apa lagi ya? Udah ya, mungkin dari situ ya, terkait apa memenuhi gizi. Oh berarti tadi ini contohnya aja untuk siswi kelas 6 gitu ya. Kebutuhan kalorinya tadi 1100 ya kurang lebih ya. Paginya mungkin kita bisa ambil 600 kalori dan setelah buka puasa atau pas buka puasa waktu berbuka itu 600 kalori. Luar biasa. Sudah sedetil ini ya. Iya. Baik. Nah, lanjut nih Bu Nuril nih. Yang ketiga, cara menyeimbangkan konsumsi makan saat berbuka dan sahur. Ini tips and tricks juga nih. Mungkin untuk saya yang surplus kalori dan juga surplus gizi ini harus mendengar ini terutama nih ya. Mungkin ya sahabat Smart dimanapun kita berada nih, Anda berada nih. Jadi ada nggak tipsnya bagaimana kita menyeimbangkan nih konsumsi makanan nih? Jadi porsinya seperti apa? Atau mungkin paginya kita makan sahur, terus maksudnya nasi dan lain sebagainya, bukanya kita seadanya. Jadi nggak berlebihan juga atau gimana tuh? Mungkin ada tips sendiri dari Bu Nuril. Nah, baik Pak Isan. Jadi memang seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya Pak Isan, dari mulai tadi Pak Isan nanya tips ya, terus bagaimana angka kecukupan gizi. Insya Allah sih semoga sahabat Smart ini udah nangkep ya bagaimana cara tetap menyeimbangkan kebutuhan gizi kita sehari pada saat berpuasa, baik untuk anak-anak ataupun dewasa. Jadi memang seperti yang tadi saya bilang, makannya jangan berlebihan. Juga kalau berlebihan kan memang pasti akan membuat kita berat untuk melakukan aktivitas lainnya seperti beribadah ya. Sebenarnya dengan cukup seperti itu. Tapi kalau misalnya ada case tertentu atau kasus tertentu, misalnya sambil nih momen Ramadan mau ngurusin badan ya kan. Nah, itu juga bisa pilih takjilnya juga jangan yang gorengan. Boleh kan makan singkong yang kukus atau ubi rebus gitu ya. Nah, jadi di situ untuk juga pemilihan lauknya, mungkin Pak Isan juga bisa pilih yang jangan gorengan juga. Kalau tadi kan mungkin saya kasih contohnya ayam goreng. Nah, bisa nih Pak Isan pilih ke makanan seperti pepes ayamnya, pepes ikan gitu. Terus jadi sama tumis. Jadi kalau makan tempe goreng juga kan tuh gorengan lagi. Boleh lah tumis gitu. Sama sayur beningnya 1 mangkok gitu. Jangan nasinya 3 centong, sayurannya cuma 1 sendok makan. Itu sebenarnya yang makanya gambaran tidak seimbang. Jadi jika Pak Isan memang sambil turun berat badan, ya lakukan pemilihan menu yang mengurangi, hindari tinggi gula dan juga tinggi lemak. Juga satu lagi harus olahraga. Nah, itu gitu ya. Jadi yang seperti tadi saya sampaikan gitu. Oke, berarti nggak cuma milih makanannya, lauknya, porsinya, olahraga juga penting nih. Oke, baik. Nih catatan banget nih untuk saya nih, luar biasa nih. Oke. Iya. Nah, mungkin satu lagi terakhir deh Bu Nuril nih. Terkait apa namanya tadi bahas tentang olahraga, ternyata kan juga dibutuhkan gitu ya. Nah,
kan ini sebenarnya posisinya saya tuh pengen nanya manfaatnya makanan bergizi tuh ketika berpuasa tuh kira-kira nanti berefek nggak ketika saya mau olahraga gitu, atau ya sebenarnya sama aja gitu. Kalau kita makan biasa terus sama berolahraga, atau mungkin makanan-makanan bergizi tapi kita ketika berpuasa dan tambah olahraga itu mungkin ada efek yang berbeda atau gimana menurut Nuril? Ada pencerahan nggak untuk saya gitu? Baik, jadi, lebih ke manfaat makanan bergizinya deh kurang lebih. Sama manfaat puasanya boleh. sama ya. Jadi memang sahabat Smart, kenapa sih puasa itu ada dalam agama Islam? Jadi memang kenapa ada satu bulan khusus namanya Ramadan tuh harus berpuasa kita sebagai muslim dan muslimah. Nah itu salah satunya dari pertama itu ada proses detoksifikasi atau melepas racun. Jadi dalam jangka waktu kita puasa itu usus dan perut itu beristirahat. Nah di situ adalah merupakan momen tepat kita untuk detoksifikasi. Dan salah satunya manfaat makanan bergizi itu adalah agar kita tuh tetap bugar ya, agar juga gula darah terjaga, agar juga tidak lepas puasa biasanya kan kalau lagi kumpul lebaran naik berapa kilo. Wah, gitu. Lebaran jadi lebaran. Iya gitu kan, bukannya malah turun. Jadi bisa disesuaikan, yang mau turun berat badan berarti pemilihan menunya, atau mungkin yang mau naik berat badan bisa ditambahin nih pemilihan menunya juga yang bisa tinggi kalori, tinggi protein. Nah itu salah satu manfaatnya ya. Jadi memang kita berpuasa tuh bukan hanya sekedar perintah Allah ya, tapi juga tetap emang anjurannya salah satu sisinya adalah menjaga kesehatan seperti itu. Masya Allah. Luar biasa ya. Wah ini dari 4 pertanyaan aja udah dijawab semua, daging semua nih. Nah kalau Bu Nuril nih, kalau misalkan ini kan kita sudah nanya 4 nih. Sebenarnya saya tuh kalau mau nanya banyak lagi tuh pengen deh. Tapi kebetulan nih ada segmen di kita nih untuk memberikan penanya ada satu pertanyaan nih. Mungkin tadi sudah sempat terjawab tapi ya mungkin diingatkan kembali gitu ya kepada sahabat Smart dimanapun mereka berada, kalian berada. Ada pertanyaan dari dari Instagram di DM gitu. Ketika kita kan nge-share untuk yang mau bertanya untuk podcast ini gitu ya bisa banget. Nah pertanyaannya tuh adalah menu makanan sehat bergizi untuk tetap produktif nih selama puasa. Mungkin tadi ya ada yang kerja, ada yang mungkin belajar juga untuk anak-anak gitu ya. Jadi menghilangkan ngantuk. Mungkin ya ini kalau bayangan saya, kalau lagi kerja kan biasanya perut kosong, ngantuk. Nah, biar tetap bugar tadi atau mungkin ini ada nggak sih menu yang tadi ya bergizi, sehat tapi tetap bisa bikin produktif kita nih, biar nggak mudah ngantuk dan lelah selama beraktivitas. Baik, ya, memang baik Pak Ihsan dijawab ya. Jadi memang menu yang disarankan seperti gambaran tadi ya, sahabat Smart. Cuma kita bisa pilih menu, kenapa sih bisa ngantuk itu? Karena memang tidak ada asupan yang bisa dipecah ya, atau misalnya dalam saat puasa tersebut. Jadi tapi salah satunya tadi tips yang apabila Pak Ihsan lakukan seperti misalnya tadi sahur dengan yang karbohidrat kompleks, juga cukup cairan dan lain-lain, insya Allah sih kita akan tetap bugar, tetap beda deh. Nanti bisa Pak Ihsan bedakan pola mana yang Pak Ihsan lakukan nih pada saat sahur yang sehat sama yang tidak gizi seimbang gitu. Yang gizi seimbang dengan tidak gizi seimbang itu pasti ada perbedaannya. Dan alhamdulillah di saya sendiri apalagi sudah pernah sambil menyusui atau sambil hamil ya itu tetap bisa segar loh. Masya Allah ya. Karena kita bisa pemilihan cairannya itu yang tadi konsepnya seperti itu. Jadi, mungkin kalau dari cairan kalau kita hanya minum air putih kembung jatuhnya Bu. Iya, kalau misalnya terlalu banyak tuh bisa kembung juga. Jadi memang bisa diganti dengan yang lain mungkin kira-kira Bu? Buah yang banyak banyak airnya yang tadi saya bilang ya, melon, semangka seperti itu. Nah, untuk juga nih kan di sini sahabat Smart ada yang remaja juga ya. Iya, betul. Kayak Pak Ihsan kan remaja ya. Nah, ini fokusnya juga ke remaja putri. Nah, remaja putri juga jangan lupa dia minum tablet tambah darah. Oh, bagian haid ya. Iya juga. Jadi memang anjuran dari pemerintah sejak tahun 2016 ya, itu konsumsi tablet tambah darah 1 minggu sekali. Nah ini juga sangat bermanfaat pada saat teman-teman nih remaja ini pada saat berpuasa. Jadi bisa lebih fit lagi, lebih bugar, nggak lemes gitu. Kalau misalkan nih tablet tambah darahnya habis di rumah, ada nggak Bu penggantinya nih? Makanan atau mungkin apa gitu menu-menunya? Oke, jadi memang yang organik gitu ya istilahnya. Jadi memang zat besi itu didapatkan bukan dari suplementasi saja ya,
ya. Jadi memang utamanya, kenapa sih harus ada suplementasi nih di pemerintah? Saya jawab dulu ya. Boleh. Karena siswi ini tuh jarang sekali konsumsi protein hewani yang memang dihabiskan. Bisa jadi maksudnya gini, dia kadang makan nasi nugget aja atau nasi sosis aja. Padahal zat besi yang ada di protein hewani itu sangat banyak. Salah satunya adalah hati ayam, hati sapi gitu. Terus juga protein-protein bersumber dari telur ya, zat besi gitu, dan daging-daging merah sih sebenarnya. Daging merah tuh seperti daging sapi ya. Dan daging kan ada sesekali makan kambing ya, kebuli ya bisa gitu ya. Nah di situ sebenarnya, dan juga sayur-sayuran yang pekat agak warna hijaunya juga sama kacang-kacangan seperti itu. Jadi memang siswi di sini di Sahabat Smart juga harus konsumsi yang alami tersebut. Jadi jangan makan monoton nasi nugget, nasi ini gitu. Itu biasanya itu kan yang gampang mungkin ya, kadang-kadang pagi-pagi bunda-bunda di rumah, aduh repot nih Bu Nuril nih. Kita kan mau juga masak yang gitu-gitu. Kadang sahur kesiangan ya. Tapi nggak apa-apa, makan nugget nggak apa-apa. Cuma bikin sendiri. Jangan 30 hari juga nugget terus ya. Bisa bikin sendiri Pak Isan. Iya, tumis-tumis mungkin ya, yang simple-simple gitu. Gampang. Sekarang kan ada Google ya, ada resep-resep, tapi tetap nanya pakarnya. Bener nggak nih begini gitu. Iya, Sahabat Smart bisa kembali dibuka buku-buku resepnya lah gitu. Iya gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Wah, ini keren banget nih, semuanya benar-benar daging nih hari ini. Jadi kita udah mulai dari tips, kemudian ada cara memenuhi gizi, bahkan juga menyeimbangkan konsumsi makanan kita nih dari pagi, sahur sampai berbuka, bahkan malamnya gitu ya, dibahas juga sama Bu Nuril. Juga manfaat berpuasa sama manfaat makanan-makanannya ya. Itu Masya Allah udah dibahas tuntas nih, dikupas tuntas semua di Suara Ramadan Podcast kali ini nih, luar biasa. Ini terima kasih banyak nih sebelumnya nih saya ucapkan kepada Bu Nuril nih, luar biasa penjelasannya dari awal sampai akhir segmen kita nih. Masya Allah, insya Allah semua daging ya, untuk istilah zaman sekarang gitu, bermanfaat semua insya Allah. Jadi terima kasih untuk kesempatannya, jangan bosan-bosan kalau nanti kita ada kesempatan lagi untuk kembali ketemu nih di podcast-podcast selanjutnya nih. Sama-sama, terima kasih juga untuk Sahabat Smart yang udah nonton, terutama juga Smart School yang telah mempercayakan saya nih bicara di sini ya. Dan mungkin insya Allah bermanfaat ya. Semoga ada manfaatnya dari apa yang saya sampaikan dengan Pak Ihsan juga ya. Mungkin sebelum ditutup Bu Nuril ada closing statement dulu ada gitu untuk Sahabat Smart gitu di rumah. Baik, jadi untuk Sahabat Smart, berpuasa itu bukan menjadi penghalang kita untuk bermalas-malasan pertama ya. Jadi tetap harus sehat bugar dengan apa? Dengan makan gizi seimbang dan juga patuhi semuanya seperti tadi ya, yang tadi tips-tips saya sampaikan. Jadi dengan hal itu insya Allah puasa kita bermanfaat, tetap sehat dan tetap bugar. Amin, amin insya Allah. Terima kasih banyak Bu Nuril. Baik untuk untuk segmen kita pada kali ini kita sama-sama tutup. Saya tutup dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Nuril. Baik, terima kasih kepada Sahabat Smart dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan Suara Ramadan Podcast kali ini. Jangan lupa untuk juga menyaksikan Suara Ramadan Podcast episode sebelumnya dan juga Suara Ramadan Podcast di pekan yang akan datang. Tentu saja hanya di channel YouTube SD Smart School. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin memberikan putra dan putrinya pengalaman belajar yang berbeda, Smart School hadir dengan mengusung adab kepemimpinan dan pembelajaran berbasis proyek. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya mendapatkan konten, tetapi juga belajar dalam konteks yang aplikatif, mengembangkan keterampilan dan karakter yang diperlukan untuk masa depan. So, tidak perlu menunggu lama, daftar di Smart School.